yang disebutkan tadi itu memang pilihan terakhir, dan kekerasan itu bukan kekerasan yang betul-betul menyiksa, bukan. Kadang-kala kekerasan psikis, maksudnya kadang-kadang itu marah. Seharusnya upaya yang terbaik itu adalah upaya yang persuasif. Tapi di sisi lain, guru ini adalah manusia, punya keterbatasan. Ketika mendidik, ketika mendapati anak didiknya memang benar-benar tidak bisa diarahkan, tidak bisa diingatkan, suatu saat emosinya memang akan muncul. Ketika emosinya akan muncul, otomatis akan terjadi seperti itu. Tidak ada hukum di negeri ini yang menganjurkan untuk melakukan kekerasan, nggak ada. Tapi prakteknya, ini kita berbicara prakteknya memang akan terjadi. Karena apa? Manusia ini adalah apa? Manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa. Sehingga ketika lupa posisinya, kadang-kala muncullah yang namanya kekerasan psikis, kekerasan fisik itu tetap akan terjadi. Tapi hari ini yang namanya guru itu punya keterbatasan, yang betul-betul dilindungi oleh undang-undang itu memang perlindungan terhadap anak, kekerasan terhadap anak. Hari ini guru berada pada posisi yang dilematis. Kenapa tak? Mana? Jadi tidak ada hukum yang menganjurkan mengarahkan kekerasan, nggak ada. Disiplin perlu ditegakkan, caranya macam-macam. Ada dengan cara yang persuasif, ada dengan cara yang keras, tergantung kondisi, tergantung latar belakang, tergantung kondisi gurunya. Jadi tidak ada kekerasan yang dianjurkan atau dilindungi, tidak ada. Jadi tolong, kondisi hari ini memang terlepas apapun, ini guru yang menghadapi, guru diberikan, dibawa anak-anak dari rumah, dibawa ke sini untuk dididik. Cuma persoalannya setiap orang punya masalah masing-masing. Pertanyaan yang kedua, kekerasan psikis itu bisa diproses secara hukum, bisa. Tapi pada prakteknya, ketika praktek penegakan hukum itu hampir semua itu enggak berjalan. Ini prakteknya. Kalau berbicara aturan, berbicara hukum, bisa diproses, bisa dilakukan penegakan hukum. Tapi pada prakteknya yang namanya psikis itu tidak dilakukan proses hukum, hampir sebagian besar. Terus kenapa pencemaran nama baik diproses? Pencemaran nama baik pun itu memang bisa diproses, dan pada prakteknya bisa jadi tidak diproses, tergantung substansinya, tergantung levelnya. Secara hukum itu semua bisa diproses, tapi pada prakteknya kalau substansinya cuma kecil, levelnya rendah, itu tak dijalankan kan proses. Hari ini ada namanya Undang-Undang ITE. Kalau pencemaran nama baik melalui apa? Media, itu rata-rata diproses. Tapi kalau pencemaran nama baik secara verbal, kalau media itu berarti terjadi namanya penyebaran.
Kalau yang terjadi di kehidupan hari-hari itu tidak akan terproses, memang tidak akan diproses. Kita maki, pernah nggak ada orang yang melapor bahwa dia dimaki dengan alasan terjadi pencemaran nama baik? Tidak ada. Tapi kalau menyangkut pencemaran nama baik dilakukan melalui media, itu akan tersebar. Hampir sebagian besar pada prakteknya itu ditindaklanjuti dan dilakukan penegakan hukum, walaupun ketika proses berjalan tidak dilakukan penahanan. Jadi pencemaran nama baik, kekerasan psikis tergantung melalui media apa. Kalau melalui media sosial, otomatis itu akan diproses secara hukum. Saya rasa cukup jawabannya. Nalong. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, karena ini waktu yang sudah